Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus yang dipakai pada pemantulan bunyi. Untuk pemantulan bunyi itu, jadi biasanya fakta-fakta yang terjadi adanya gaung maupun gema itu. Biasanya untuk praktek-prakteknya, kenapa di studio musik itu diberikan padam, karena memang untuk mencegah adanya gema yang terjadi. Maka kalau menghitung rumus-rumusnya itu, kesempatan ini saya hanya fokus pada menghitung rumus pada bunyi pantul gitu. Misalnya ini ada seseorang di sini, kemudian ada tembok gitu, kemudian ini berteriak, maka akan terjadi suara yang berjalan gitu. Kemudian karena dia terdengar, maka bunyi ini betul. Berarti dia sang suara ini menempuh perjalanan yang pertama S, jaraknya S, kemudian ini juga S. Kemudian ketika dia melihat jam tangannya itu berarti ada waktu. Itu yang kasus yang pertama, itu yang akan kita uraikan. Ini tidak hanya itu, biasanya di soal-soal juga ada perahu gitu. Kemudian dia ingin mengukur kedalaman laut, dia mau bunyikan alat gitu, dia menempuh S ke dasar laut, kemudian ada pantulan, berarti S juga. Maka rumus yang dipakai ketika bunyi ini pantul gitu, maka rumusnya sama dengan GLB pada umumnya, S sama dengan V kali T. Nah, karena S-nya menempuh 2 kali, berarti ini. Maka dari rumus ini gitu, biasanya sang pembuat soal atau soal-soal yang ada itu hanya menanyakan S atau menanyakan V atau menanyakan T-nya gitu. Misalnya langsung contoh gitu. Ini jaraknya misalnya 100 meter, kemudian kecep bunyi di udara kesepakatan dunia 340 meter per sekon. Maka kalau ditanya berapakah waktunya gitu, maka rumus asal ini yang dipakai. Nah, untuk mencari T ini berarti V-nya dipindah. Kalau perkalian berarti pindahnya akan menjadi pembagi. Berarti T sama dengan 2S dibagi V. Berarti sama dengan 2 kali 100 dibagi 340. Nah, ini coret, oke. 34 dengan 2 berarti 17. Berarti 10 dibagi 17. Itu sekon. Ada misalnya contoh yang lain. Misalnya ini jaraknya gak tahu. Kemudian sang penaik perahu ini membunyikan, dibutuhkan waktu misalnya 2 sekon. Kemudian kecepatannya misalnya 340. Ya sudah, berarti yang enggak ada apa S, berarti rumusnya 2S sama dengan V kali T. Berarti S sama dengan, kan ini perkalian, berarti akan pindah menjadi pembagian V kali T dibagi 2. V-nya berapa? Diambil aja V-nya. V-nya 340. T-nya berapa? T-nya 2 bagi 2. Oh, berarti 340 meter. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang soal-soal yang terjadi juga biasanya ketika sudah mengarah kepada bunyi yang tidak dipantulkan. Misalnya di sini ada seseorang gitu. Kemudian di depannya ada mobil membunyikan klakson. Ada bunyi gitu. Sampai di sini terdengar bahwa ada klakson.
berarti ada menempuh S gitu, menempuh jarak tertentu. Berapakah jaraknya misalnya? Berarti kita lihat antara bunyi ini dengan ini, misalnya T-nya 4 sekon gitu. Kemudian V-nya dianggap 340 meter per sekon, sudah berarti S-nya ada. Karena ini tidak mantul gitu. Tidak mantul maka tidak perlu 2S tapi S saja. Ya, V kali T sama dengan nanti 340 kali sama dengan, tinggal dihitung 34 kali 4 ini 16, berarti meter. Atau contoh yang lain, mungkin ini orang di rumah atau di sawah itu ada geledek, ada petir gitu. Ini nah, kan berapakah jarak petir ke orang itu, maka sama, kalau mantul gunakan S sama dengan V kali T. Demikian untuk rumus penggunaan rumus bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.